Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurifada Rajati, dan anggota kelompok saya ada Muhammad Rizky Aditya, Naufal Dafi Rahmadian, Nazwa Miftahul Auladiyah, dan Zahran Aryo Imbasadewa. Sriwijaya adalah salah satu kemerajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cakupan Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang di Gilang Gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir Sungai Musi, Sumatera Selatan. Didirikan oleh Dapunta Hayang Sri Jayanasa pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Yang berkuasa pada abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan yang sangat kaya karena berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan yang sangat strategis. Di antaranya menguasai jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, seperti berulang kali diserang Kala Mandala dari India, terdesak Kerajaan Thailand dan Singasari, banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Kehidupan politik dan pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan sekitar pertengahan abad ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Raja ini menjalin hubungan dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Benggala dan Kerajaan Cholamandala serta dinasti Tang di Tiongkok. Selain itu, Sriwijaya pun dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Dengan demikian, kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada masa Raja Balaputra Dewa, di mana pada saat itu Sriwijaya sebagai kerajaan maritim memiliki armada laut yang kuat sehingga dapat menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Semenanjung Malaya, dan Tanah Gentingkrak. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu, wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Yixing, orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Adapun peninggalan Kerajaan Sriwijaya, contohnya seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi, Candi Biaro Bahal 3, dan Candi Muara Takus. Raja yang memerintah yaitu Dapunta yang Sri Jayanasa, Rudra Wikrama, Sri Indarwarman,
Sri Maharaja Danindra atau Rakai Panangkaran, Samaragwa atau Rakai Warak, Samaratungga atau Rakai Garung, Balaputra Dewa, Sri Udaya Aditya Marwadewa, Sri Cumadani Marwadewa, Sri Mara Vija Yotung Warman, Haji Sutrabumi, Sang Rama Vija Yotung Warman, Srimat Taryoya Raja Maulid Sana Marwadewa. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami berikan memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.